Selamat malam, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan studi kasus penetrasi pasar perusahaan Tesla. Baik, kita mulai. Pertama-tama perkenalan terlebih dahulu. Saya Hanif Rifai. Saya Andre Putra Rompis. Saya Fajar Adani. Saya Panji Dwi Prawira. Saya Simon Landa. Baik, masuk ke yang pertama. Ringkasan, kita skip saja langsung ke latar belakang. Nah, di sini ada latar belakang. Tesla Inc. merupakan salah satu produsen kendaraan listrik terkemuka di dunia yang juga bergerak dalam energi terbarukan. Dalam upaya memperluas jangkauan pasarnya, Tesla telah mengadopsi berbagai strategi penetrasi pasar global yang berhasil. Selain otomatisasi, Tesla juga memanfaatkan kecerdasan buatan atau AI dan pembelajaran mesin atau machine learning dalam pengembangan fitur-fitur canggih seperti autopilot, sistem bantuan mengemudi yang semi otonom. Di sini ada ada 3 peluang. Yang pertama itu peningkatan kesadaran lingkungan. Permintaan untuk kendaraan ramah lingkungan semakin meningkat dengan menggunakan kendaraan listrik yang lebih ramah lingkungan. Yang kedua itu ada dukungan pemerintah. Banyak negara memberikan insentif untuk mendukung adopsi kendaraan listrik. Lalu yang terakhir ada keunggulan inovasi teknologi. Keunggulan Tesla dalam teknologi baterai dan perangkat lunak, termasuk fitur-fitur seperti autopilot dan bantuan perangkat lunak jarak jauh. Selanjutnya masuk ke dalam tantangan. Jadi ada 3 tantangan perusahaan Tesla ini adalah yang pertama ada regulasi yang berbeda. Jadi setiap negara itu pasti memiliki regulasi yang berbeda-beda terkait kendaraan listrik. Selanjutnya ada kompetisi lokal, yaitu persaingan dengan produsen mobil lokal dan internasional. Yang ketiga adalah logistik dan infrastruktur. Jadi ketersediaan infrastruktur ini menaik pengisian daya dan yang belum memadai. Untuk menerapkan strategi pemasarannya, Tesla memiliki beberapa cara. Yang pertama, melakukan penetrasi pasar secara bertahap. Untuk itu, Tesla memulai dengan pasar yang potensial, seperti negara di benua Amerika dan juga Eropa. Selanjutnya, setelah memenangkan pasar tersebut, Tesla memulai ke pasar yang berkembang, seperti di Cina dan juga di India. Nah, untuk strategi pemasarannya sendiri ada 3, dengan cara yang pertama, branding premium. Jadi, Tesla membranding dirinya sendiri dengan memiliki inovasi dan teknologi yang canggih. Selanjutnya ada penjualan langsung. Untuk penjualan mobil listrik, perusahaan Tesla ini dia langsung menjualnya kepada konsumen. Jadi konsumen itu memiliki pengalaman yang berbeda saat membeli mobil. Nah, untuk yang ketiga adalah kampanye media sosial. Jadi Tesla memanfaatkan media sosial dan influencer untuk mengembangkan merek atau memperkenalkan merek kepada customer dan warga dan masyarakat di dunia. Lalu selanjutnya ada kerjasama dan aliansi dari Tesla sendiri. Yang pertama itu ada kerjasama dengan pemerintah. Tesla ini cukup sering berkolaborasi dengan pemerintah setempat untuk mendukung adopsi kendaraan listrik termasuk pembangunan infrastruktur pengisian daya. Tapi kalau untuk saat ini lebih banyaknya itu di Amerika dan di negara-negara seperti Cina gitu. Lalu untuk kemitraan strategisnya, mereka ini bermitra dengan perusahaan teknologi lain untuk meningkatkan teknologi dan jangkauan pasar. Dan bisa juga untuk memproduksi kendaraannya mereka juga ya, seperti tadi di Cina itu mereka memproduksi kendaraannya di sana.
Lanjut. Selanjutnya ada inovasi produk dan layanan. Yang pertama ada diversifikasi produk. Mereka ini mengembangkan berbagai model kendaraan listrik untuk berbagai segmen pasar. Dari mobil sport seperti Tesla Model S, Model 3, dan Model X, hingga truk listrik, yaitu Tesla Cybertruck. Lalu selanjutnya ada layanan purna jual, yaitu dengan menyediakan layanan purna jual yang unggul, termasuk jaringan pengisian daya supercharger yang luas, dan layanan perawatan yang efisien. Jadi seperti tadi supercharger, dan juga mereka mengadakan update-update yang mendatang gitu untuk membantu keefisiensian dari kendaraan tersebut. Selanjutnya, Lalu berikutnya yaitu ada implementasi pasar yang dilakukan oleh Tesla. Yang pertama itu ada Cina. Jadi yang pertama Cina itu pabrik lokal. Jadi Tesla itu membangun pabrik Gigafactory Shanghai di Cina sebagai bagian dari untuk mengurangi biaya impor dan memenuhi permintaan pasar lokal. Yang kedua itu adanya harga dan subsidi, yaitu untuk menarik konsumen. Tesla menyesuaikan harga kendaraan dengan memanfaatkan subsidi pemerintah Cina untuk mobil listrik. Lalu yang ketiga itu adanya pemasaran dan penjualan, yaitu Tesla memanfaatkan saluran penjualan langsung dan online untuk menjangkau konsumen. Lalu yang kedua itu adanya pasar di India, pengembangan infrastruktur, yaitu yang pertama adanya pengembangan infrastruktur, yaitu Tesla belum membangun pabrik di India, tapi ada berencana untuk mendirikan fasilitas perakitan lokal jika permintaan meningkat. Yang keduanya itu adanya pemasaran awal, yaitu dengan membuka saluran komunikasi dengan pemerintah dan menjajaki kebijakan insentif untuk mobil listrik. Yang ketiga itu ada penyesuaian produk, mengingat tantangan harga dan infrastruktur, Tesla mungkin perlu menyesuaikan desain produk dan fitur untuk pasar India, termasuk adaptasi untuk kondisi jalan yang bervariasi. Yang terakhir itu ada Eropa. Yang pertama itu pabrik lokal. Tesla memiliki pabrik Gigafactory Berlin di Jerman yang memainkan peran kunci dalam meningkatkan kapasitas produksi dan memenuhi permintaan di seluruh Eropa. Yang kedua itu adanya kebijakan dan insentif dari pemerintah Eropa untuk mobil listrik, termasuk subsidi dan potongan pajak yang mendorong adopsi kendaraan listrik. Dan yang terakhir itu adanya penyesuaian produk, yaitu menyesuaikan produk untuk memenuhi regulasi Eropa yang ketat terkait emisi dan keselamatan. Selanjutnya kita masuk ke hasil dan dampaknya nih. Nah, dari segi dampak, dari yang kita udah sebutin tadi, dampak dari semua itu pertama, meningkatkan penjualan Tesla. Penetrasi pasar yang efektif ini berhasil banget meningkatkan penjualan global Tesla secara signifikan. Bukan cuma peningkatan penjualannya doang, bahkan sampai mendominasi pasar. Tesla ini berhasil menjadi pemimpin di pasar kendaraan listrik global. Kayak kalau orang dengar mobil listrik, pasti yang pertama kepikiran itu pasti siapa? Tesla. Dan bukan cuma mendominasi pasar dan marketnya doang nih, Tesla ini juga ngasih pengaruh terhadap industri mobil listrik selanjutnya. Keberhasilan Tesla ini mendorong produsen mobil lain untuk lebih fokus pada kendaraan listrik gitu. Kalau bukan karena Tesla ini, mungkin yang lain-lain nggak akan berani untuk ambil resiko tersebut. Nah, lanjut kita masuk ke yang terakhir, yaitu kesimpulan. Dari yang udah disebutin tadi, mulai dari strategi penetrasi pasar global, yang mencakup analisis mendalam, inovasi produk, kerjasama strategis, dan lain-lain. Tesla telah berhasil membawa perusahaan ini menjadi salah satu pemain utama di industri kendaraan listrik. Langkah-langkah ini menunjukkan pentingnya adaptasi dan inovasi dalam menghadapi tantangan pasar internasional. Nah, itu saja dari kami. Jika ada salah mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.